Halo, good day to you, saudara-saudara dari New One International Church. Selamat datang di weekly online service kami, dan saya berharap siapapun di antara saudara yang mungkin baru pertama kali hadir, semoga saudara bisa menikmati suasana dan pelajaran firman Tuhan dan atmosfer yang kami tawarkan di sini. Saya percaya bahwa saudara akan tetap diberkati, walaupun ini lewat ibadah online, karena hadirat Tuhan menembus semua platform. Ibadah daring untuk sementara waktu ini akan dilakukan via YouTube setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan selama jam 10 pagi itu, bahkan setelah itu, saudara masih bisa menonton dan bisa tetap beribadah, karena kami tidak akan turunkan videonya. Tautannya saudara bisa lihat di youtube.com/nwechurch, atau saudara bisa lihat dari tulisan-tulisan yang ada di layar ini. Kalau saudara merasa diberkati, saudara bisa ajak teman-teman, saudara bisa ajak keluarga Anda untuk beribadah setiap minggunya. Saudara, hari Minggu setiap minggu terakhir adalah minggu yang spesial, karena setiap minggu terakhir gereja ini akan mengadakan a conversation, yaitu pembicaraannya nggak cuma dari satu pendeta doang, tapi akan melibatkan 2 atau lebih dari beberapa orang untuk kita membahas satu topik yang sangat relevan dan sangat berguna untuk kita semua. Hari ini akan ada Pastor Robert, Pastor Christo, dan saya sendiri yang akan mengisi di conversation hari ini. So, jangan lewatkan pembahasan spesial ini, karena saya yakin banyak pertanyaan saudara akan terjawab, especially tentang Roh Kudus. Nah, saudara jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kami @nwechurch dan Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui kegiatan gereja. Karena kami kegiatannya nggak pakai selebaran atau nggak pakai kayak warta, tapi kami semua online. Karena kami cinta Tuhan, tapi kami juga cinta bumi ini, sehingga kami berusaha untuk go green, saudara. Nah, jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda pelajari dari pelajaran-pelajaran khotbah firman Tuhan dan juga tadi worship session kami, saudara more than welcome untuk berpartner dan berkontribusi di gereja ini. Saudara, dan more than welcome untuk melihat-lihat lebih dalam, dan agar Anda bisa memiliki rumah dan komunitas di mana untuk bisa supplemental untuk hubungan saudara dengan Tuhan dan sesama. Caranya gampang aja, saudara bisa isi formulir virtual atau namanya online connect card di tautan yang tertera di layar. Saudara bisa lihat, ini tautannya. Silahkan saudara, kalau saudara merasa tertarik, silahkan. Nah, hari Minggu ini spesial. Kenapa? Karena setelah ibadah sekitar jam 11:30 siang atau 11:30 AM, gereja akan mengadakan virtual welcoming lounge via Zoom untuk semua saudara-saudara yang baru pertama kali datang ke gereja ini. So, saudara, kalau saudara kurang jelas, saudara bisa cek di Instagram kami, karena virtual launch ini untuk semua orang yang baru pertama kali hadir. Karena saya percaya kalau saudara merasa diberkati di gereja ini, saudara perlu tahu ini gereja ngapain aja, apa yang gereja ini bangun, dan hati apa yang Tuhan taruh di gereja ini. Dan kami cuma bisa berharap pada waktu saudara datang, saudara bisa punya hati yang sama. Pada waktu kami mempresentasikan visi ini, saudara juga bisa punya hati yang sama, yang saudara mau ikutan membangun visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa juga, saudara nggak masuk neraka, saudara tetap dikasihi dan dicintai Tuhan. All is welcome. Nah, di acara ini Anda boleh bertanya, Anda bisa relax, sukacita, Anda juga bisa bertemu para lead pastors, associates, volunteers, atau orang-orang yang melayani, dan Anda juga dapat bertanya-tanya seputar gereja New One International Church. Nah, jika jemaat berminat untuk bergabung atau saudara berminat untuk bergabung, silakan bergabung setelah ibadah nanti. Bisa join di Zoom ID. Nah, detailnya di layar, saudara. Nah, jadi, jangan lupa, saudara, coming up this week ya, gereja kita akan mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh saudara sekalian. Nah, di antaranya sebagai berikut. Biasanya kami ada lebih dalam lagi, tapi khusus hari Selasa ini, besok 2 hari lagi nggak ada. Kenapa? Karena minggu ini sudah masuk conversation. Karena sudah masuk conversation, jadi nggak bakal ada conversation lagi. Semoga apa yang kami sampaikan cukup jelas.
Nah, jangan lupa hari Rabu ini bakal ada Bible Study, saudara. Ini semua dibuka untuk umum. Ini dilaksanakan setiap hari Rabu, jam 9 malam, waktu Indonesia Barat. Via Zoom. Bagi saudara yang tertarik, silakan DM ke Instagramnya @NWIChurch atau Pastor Christopher Tapiheru untuk linknya. Nah, setiap hari Jumat malam juga, jam 7:30 waktu Indonesia Barat, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto akan mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook, dan juga YouTube Robert Lea Sutanto. Artinya, saudara bisa lihat dari Instagram, bisa lihat dari Facebook, dan bisa lihat juga dari YouTube. Nah, jadi saya ajak saudara-saudara yang menyukai worship session, saudara yang mempunyai jam-jam penyembahan untuk Tuhan, saudara bisa datang dan saudara bisa ikut menikmati bagaimana lagu-lagu yang Tuhan iluminasikan sehingga bisa dan menyentuh begitu banyak orang. Saya percaya bahwa saudara akan diberkati. Dan setelah worship at home, setiap hari Jumat jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat, gereja mengatakan Bible Study for Marriage Couples, Secret Marriage via Zoom. Saudara, saya nggak tahu seberapa di antara saudara sudah menikah berapa lama, tapi hanya karena saudara sudah menikah, nggak berarti saudara ahli dalam pernikahan. Nggak ada salahnya untuk duduk kembali bersama pasanganmu, bersama teman sesama pewaris kerajaan Allahmu, untuk sama-sama duduk dan merenungkan lagi firman Tuhan, untuk bisa realign visimu, realign visi pernikahanmu. Dan biarkan Tuhan terus-menerus memberkati. Silahkan DM ke Instagram @NWIChurch atau Pastor @Christopher Tapiheru untuk linknya. Nah, untuk persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja bisa melalui transfer bank BCA atas nama GBI New Wine International. Nah, bagi untuk detailnya, saudara bisa lihat di kaca ini. Saudara bisa lihat di tautan ini, dan saudara bisa QR code sendiri, karena kita adalah gereja yang cukup high-tech, saudara. Kami percaya Tuhan selalu bergerak. Kami pun bergerak dengan teknologi-teknologi yang ada untuk memudahkan saudara untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, jangan lupa saudara, ada program Rp5.000ku dan donasi kepedulian COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BCA, tapi berbeda, saudara. Saudara bisa lihat tautan yang berbeda di sini. Dan sekali lagi, kami pakai QR code. Dan mari kita, kalau saudara punya handphone, saudara tinggal klik dan saudara bisa memberi seberapa bagaimana saudara rasa ingin memberikan. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lain dengan cara memindai atau scan saudara. Kalau saudara ke Inggris-Inggrisan, kode bar yang muncul di layar. Nah, jadi saya langsung ngomong aja bagi saudara yang akan memberi dan sudah memberi, thank you for your generosity. Nah, jangan lupa saudara bahwa kantor sekretariat gereja sampai saat ini masih work from home. Jika ada saudara yang membutuhkan pelayanan, baptisan, penyerahan anak, counseling, ataupun prayer request, bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Saudara bisa lihat detailnya. Dan saudara, saya berani yakin bahwa saudara akan dapat semua jawaban yang saudara perlukan asal saudara lihat Instagram dan saudara lihat link-link dan angka-angka dan nomor-nomor di bawah ini. Saudara lihat informasi di bawah ini sudah lebih dari cukup. Jadi jangan bilang kami nggak pernah ngomong ya saudara ya. Nah, untuk penutupnya, saudara jangan pernah lupa menggunakan masker saat bepergian, selalu cuci tangan, dan jaga kebersihan. Saudara pasti orang beriman, atau orang beriman tidak pernah mencobai Tuhan. Tetaplah pakai maskermu, tetaplah jaga hidupmu, jaga kesehatanmu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Siapin catatan khotbah Anda, dan silakan bagikan link atau tautan YouTube ini ke orang lain, biar mereka bisa mengikuti ibadah kita. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Kami masih bisa sampai di sini. Terima kasih atas kesehatan. Walaupun hidup kami mungkin lagi nggak sempurna dan nggak sesuai yang kami harapkan, setidaknya kami masih bisa bernafas dan kami masih bisa menerima kasih karunia-Mu. Tuhan, dalam ibadah ini kami memulai dengan sukacita. Kami akan nikmati. Kami nggak akan susah-susah. Just enjoy dan biarkan Engkau berbicara pada kami. Kami buka hati kami untuk bisa menerima pesan. Di dalam nama Yesus, amin. God bless you. Enjoy the service. Shalom jemaat Tuhan. Saat Roh Kudus dicurahkan, kita percaya kita beroleh kuasa untuk menjadi
Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukan ku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Ku naikkan ucapan syukurku Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukan ku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Ku naikkan ucapan syukurku Tuhan. Amin. Kita katakan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu.
di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku.
Shalom saudara sekalian, sebelum kita mulai acara conversation pada hari Minggu yang indah ini, mari kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami yang membicarakan tentang Roh Kudus. Kiranya Kau memberkati, mengurapi setiap daripada kami. Biar saudara kami yang mendengar, mereka akan diberkati, dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya sambut saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan ini sesuatu yang indah sekali. Biasa setiap hari Minggu terakhir kita di New Wine International Church membicarakan tentang the conversation, yaitu tanya jawab seputar membahas tentang hal-hal yang sedang dibicarakan. Dan pada bulan ini tema kita adalah Roh Kudus, dan memang sesuatu yang sangat unik. Roh Kudus ini bekerja dari sisi historis, dari sisi Alkitab, dan semuanya itu mencakup banyak hal yang sangat terkadang kita tidak bisa mengerti, kita berusaha mengerti. Dan untuk itulah kami ada di sini untuk memberikan sedikit banyak atau menambahkan sedikit banyak penjelasan-penjelasan sehingga saudara bisa lebih mengerti di dalam menjalani kehidupan spirit filled ya. Ada dua kata yang sangat penting adalah kata redefine dan kata readjust sebenarnya. Kata redefine ini adalah meredefinisikan dan kata readjust ini menyesuaikan, karena dua kata ini akan terus berada dalam kehidupan kita. Contoh new normal pandemi ini akan terus meredefine lagi kehidupan kita, pekerjaan kita, lalu kemudian juga readjust, menyesuaikan dengan pola hidup yang baru dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kehidupan rohani, bahwa ada penyesuaian ketika Roh Kudus mereveal sesuatu dari firman-Nya, pasti akan ada pengertian yang baru, understanding yang baru, sehingga kita akan semua diberkati, saudara. Kita akan lebih dalam, lebih mengerti, sehingga pandangan-pandangan yang tadi berkata, Roh Kudus kok begini, jadi aneh, jadi begini, begitu. Dan ini adalah akan dibahas pada hari ini. Dan bersama dengan kita, saudara, ada dua pastor yang dipakai Tuhan, yaitu Pastor Chris dan Pastor El, yang akan membahas pada hari ini tentang mendukakan atau menghujat atau memadamkan dan memadamkan Roh Kudus, saudara. Saya ulangi sekali lagi, yaitu mendukakan, menghujat, dan memadamkan Roh Kudus. Tiga kata ini seringkali disinggung, diperkatakan, oh kamu mendukakan Roh Kudus, oh kamu menghujat Roh Kudus, kamu harus bertobat begini. Nah, definisi menghujat, definisi tentang memadamkan atau mendukakan, hari ini akan dibahas dengan tuntas, saudara. Dan setelah acara ini, kalau saudara ada ingin pertanyaan, bertanya dan sebagainya, bisa dilanjutkan nanti dengan DM dan tanya ke New Wine International Church. Kami akan dengan senang hati untuk membahasnya. Oke, kita mulai saja pembahasan tentang ini. Mungkin Pastor El atau Pastor Chris yang mulai dulu. Gimana? Oke, gue mulai dulu kali ya, Chris ya. So, memang ini obrolan yang paling sering ditanyain nih. Kita bahkan setiap kali, for information saudara, New Wine International Church punya lebih dalam lagi tiap hari Selasa, yaitu tentang bagaimana kita banyak ngobrolin tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Dan pertanyaan tentang mendukakan, menghujat Roh Kudus itu sering banget muncul sebenarnya. Frequently asked questions regarding the Holy Spirit ya. Karena, tapi sebenarnya nggak salah juga, karena mereka memang benar-benar pengen dipimpin Roh Kudus. Mereka mengasihi Tuhan, jadi nanya. Cuma seringkali pertanyaan-pertanyaan mereka itu sebenarnya menunjukkan sebenarnya doktrin apa tuh yang di pikiran mereka. Jadi dan menurut gue sih, kalau ada pertanyaan ya gue merasa bahwa kayaknya apa yang dipikir mereka itu tentang Roh Kudus agak mengerikan sih. Mengerikan dalam arti agak salah sih menurut gue sih ya. Agak Dan yang pastinya fearmonger ya. Artinya fearmonger. Dimotivasi malah membangkitkan takut yang tidak sehat sebenarnya kepada Tuhan gitu. Betul. Jadi Alkitab juga bilang bahwa ada namanya fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Tapi fear of the Lord sama afraid of the Lord itu dua yang sangat berbeda. Iya, penting tuh dibedain, betul. Ya. Fear itu seperti ada rasa reverence, menghormati, honor dia. Kalau afraid itu kayak gemeter, ketakutan, kayak aduh please menjauh dari gue. Jadi kayak dikejar-kejar anjing lah. Gitu. Iya, kayak dikejar-kejar anjing. So dua yang sangat berbeda. And anyway. Karena itu yang kita mau bahas kali ya Pastor Chris ya. Nah, before kita masuk ke tiga hal itu, mendukakan, menghujat sama memadamkan Roh Kudus, gue mau buka satu ayat dulu ya.
Boleh. Satu ayat ya gue, yaitu di Yohanes 14 Ya. ayat 16. Ini Yesus yang ngomong, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain It's good. supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. It's good. Jadi ini Roh Kudus nih. Ya. Bahwa dia ini bukan gue yang ngomong, Yesus yang ngomong, kamu berantem aja sama Yesus, gue nggak setuju. Bahwa Dia penolong ya. dia penolong dan bukan cuma sekedar penolong. Dia ada untuk menolong, penghibur, kebenaran selama-lamanya. Jadi dia bukan seperti anak labil yang kalau lagi kesel cabut, ada masalah cabut, terus masuk lagi cabut keluar. Kalau kayak berantem artis zaman sekarang kan berantem dikit keluar dari rumah terus balik lagi. No. Kita bilang selama-lamanya. Jadi gue rasa I think kita bisa start dari sini ya. Roh Kudus is there forever. Dan tidak ada kondisi bagaimana dia mau stay. Kalau dia bilang selama-lamanya dan tidak ada kondisi, yang berarti di kondisi apapun, lagi susah, lagi kesel, kita lagi damai sama dia, lagi berantem sama dia pun, lagi ada masalah, lagi nggak ada masalah, dia akan stay di situ forever. Ya, tetap. Itu sih. Itu yang gue pelajarin. Pastor Chris, you wanna say something? Ada good. Dan itu penting sih untuk ingat loh, kita punya penolong yang disebut juga penghibur ya. Pada akhirnya mestinya kehadirannya dalam hidup kita, dalam diri kita, nggak membangkang nggak bikin kita jadi afraid. Justru sebaliknya gitu loh. Jadi ketika ini jadi fearmonger, kita harus bertanya, yang salah siapa nih gitu loh. Karena kan kita punya penghibur, harusnya kita malah terhibur ya, bukan malah ngerasa terintimidasi atau berasa ditakut-takuti atau bahkan ketakutan gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini yang 3 ini yang kita jawab adalah sering banget ditanyakan dan ya membawa kita untuk seperti Pastor Robert tadi bilang, untuk redefine ya, untuk ngelihat lagi, untuk revisit lagi selama ini apa yang bingungin gitu ya, sampai orang-orang benar-benar sampai di titik ini gitu. Ya memang juga seperti kayak banyak buku-buku ditulis tentang pengalaman seseorang tentang bersama dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi kita juga dibarengi juga harus dengan pengertian yang benar tentang Roh Kudus itu apa, tentang Roh Kudus itu siapa, dan sifat-sifat dan karakternya. Dan kalau kita hanya menekankan tentang buku-buku yang seperti yang ditulis itu tentang pengalaman saja, maka itu akan membuat kita menjadi tidak seimbang ya. Kita melakukan ini tanpa tahu kenapa. Tapi kita melakukan itu, kita harus juga tahu kenapa. Nah hari-hari ini kan kita sedang membahas tentang Roh Kudus, dan saya kira bahwa ketika dia katakan dia tidak meninggalkan kita, maka apapun situasi, keadaan kita, keberadaan dimanapun kita berada, dia tidak akan pernah meninggalkan. Jadi udah, tidak akan meninggalkan. Walaupun kita tidak merasa aduh Roh Kudus hadir nih, kayaknya worship, kayaknya Tuhan gak hadir dan sebagainya, itu kan cuma perasaan kita aja, gitu. Yes. Dan makanya yuk kita bahas satu-satu. Gimana kalau kita bahas dari menghujat Roh Kudus dulu yuk, yang hujat-hujat, yang paling nakutin soalnya. Dari yang paling aku agak ngejeda sedikit, dan lebih dari yang paling in dulu kali, yang paling mild dulu kali ya, mendukakan gitu. Ya mild, ya udah deh. Atau kalau mau hujat kan sampai level yang kayak gimana gitu. Kita mulai dari mendukakan dulu. Ya. Silakan Pastor atau aku atau gimana. Mendukakan soalnya karena mendukakan ini buat aku personally sesuatu yang dear to me ya. Karena perjalanan iman itu cukup terbalik aku dari perjanjian baru, terus baru mundur ke perjanjian lama gitu, ngelihat secara garis besar, secara benang merah ya. Karena kan kalau kita cuma lihat perjanjian baru doang tanpa perjanjian lama, kita jadi nggak ngerti ya benang merahnya tentang apa. Kata mendukakan Roh Kudus ini kan muncul di Efesus 4:30 ya. Di perjanjian baru. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus ini sebetulnya seperti tanda jadi bahwa kita udah pasti selamat gitu ya. Kita dimeteraikan untuk hari penyelamatan, tapi jangan kita mendukakan dia. Atau mendukakan berarti kan membuat dia menjadi berduka atau jadi sedih. Kalau kita mundur sedikit ke perjanjian lama, di Yesaya 63 ayat 10, ternyata ada ayat yang kurang lebih hampir sama dan menjelaskan apa yang bisa membuat Roh Kudus ini berduka. Apa yang bisa mendukakan Roh Kudus? Di Yesaya 63 ayat 10 dibilang, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi
Roh Kudus bisa berduka atau dibuat berduka ketika kita memberontak. Ketika kita yang dimateraikan untuk hari penyelamatan memilih untuk memberontak. Ya. Dibilang di sini maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka, dan ia di sini Tuhan. Ya, dan akhirnya kalau lihat konteks gini, kita akan lihat bahwa hubungan seperti Bapa ya, Tuhan kan yang kita percaya, kita bukan hanya punya Tuhan tapi punya Bapa di sorga ya. Jadi hubungan Bapa anak, ketika anak memberontak, ayah itu sejujurnya lebih dibanding marah, lebih ke berduka, lebih ke bersedih. Kenapa kamu mesti ngelawan saya? Saya kan di pihak kamu, kita di tim yang sama gitu loh. Ya, ketika saya tegur kamu, ketika saya berikan peraturan, nggak boleh gini, harus gitu. This is for your own good. Kenapa kamu malah memberontak melawan saya? Ini kan sesuatu yang membuat ayah lebih ke sedih dibanding marah sebenarnya. Ya, dan di Kejadian 6 ayat 5 sampai 6 ini ayat yang dear banget gini. Bertumbuh besar jadi anak pendeta. Tumbuh di lingkungan gereja gitu. Salah satu kisah yang membuat saya sulit untuk jatuh cinta sama Tuhan adalah kisah yang paling sering diceritain. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya gitu. Kisahnya itu dianggap kisah sekolah minggu karena ada kapal, ada binatang. Padahal kisahnya mengerikan sejujurnya. Sebagai anak yang baru bertumbuh kaget karena dibilang Tuhan tuh ngeliat semua manusia berdosa dan dia nyesel bikin manusia. Ya, dan dia mengirimkan hujan 40 hari sampai dunia ini jadi kebanjiran satu dunia. Dan semua manusia yang hidup kelelep semua, kecuali Nuh dan keluarganya yang nurut sama Tuhan bikin bahtera itu. Ya, dan saya selalu cukup terganggu dengan kisah itu karena gimana cara jatuh cinta sama Tuhan yang wipe out the world, the whole world with flood. Ya, tapi sampai di satu titik, ya aku mulai baca Alkitab sendiri dan melihat bahwa ada satu ayat yang kok nggak pernah disoroti gitu. Padahal ini bagian terpentingnya. Yang bisa membuat kita bahkan memikirkan ulang nih hujan 40 hari ini kenapa gitu loh. Di Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ya kan kita temui kisah ini kan di sini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya atau hati manusia ini selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan ayat ini cukup jarang dibahas dan hal itu memilukan hatinya. It breaks his heart. Jadi kembali lagi pemberontakan itu. Iya, it breaks his heart. Dia nggak marah. Dia lebih ke sedih. Dia lebih ke menyesal dalam artian bukan kayak dia nggak tahu itu akan terjadi, cuma dia lebih ke menyayangkan. Menyayangkan. Kenapa harus gini? Aku menciptakan semuanya baik, bahkan sangat baik. Kenapa kalian memilih berontak melawan saya? And it breaks his heart. Dan ketika saya baca ayat ini kayak, oh wow, that's new. Maksudnya aku selalu berpikir dia marah, tapi ternyata dia lebih kesedih. Akhirnya aku coba melihat bahkan gini ya, sebagai desainer grafis gitu ya, orang yang nggak sekolah Alkitab, saya kan selalu coba melihat kisah itu dari sudut pandang ya seniman ya. Dan akhirnya saya melihat 40 hari hujan itu lebih ke kayak Bapa di surga tuh menangis lebih tepatnya, bukan marah gitu loh. Ya kan, karena nggak ada kata marah di sini, menyesal dan hatinya pilu. It breaks his heart. Jadi ketika kita melanggar hukum Tuhan, we're not just breaking his law, we're also breaking his heart. And it's new. Jadi kita mendukakan di sini lebih karena gitu, karena kita memberontak, pemberontakan kita. Ya, ketika kita menolak untuk taat, ya, padahal itu demi kebaikan kita sendiri, kita menolak untuk percaya, kita mendukakan karena again, he's our father and we are his children. Dan itu sih kalau aku dari sudut pandangku tentang mendukakan. Beautiful. Kalau sekarang nih misalnya saya dari sudut pandang orang tua ya, kan melihat anak dikasih tahu jangan jalan ke sini, jangan jalan ke situ dan sebagainya. Tapi kan dia ini kan saya gitu ya, saya mau nyoba gini-gini, berontak. Memang it breaks my heart. Tetapi di sisi lain adalah bahwa mereka belajar sesuatu dari akibat daripada pemberontakannya dia begitu. Sehingga ini menjadi sesuatu pelajaran yang bagus. Istilah di Amerika ada you pick up along the way. Artinya yang kau ya melewati itu semua gitu. Dan puji Tuhannya ini kan ada grace. Kita bicara tentang grace. Habis bagaimana itu ya? Makanya setelah banjir itu kan. Nah itu jadi memang sesuatu yang sangat bagus. Jadi kata mendukakan itu artinya adalah it breaks his heart. Jadi bukan artinya benci ya, bukan hanya membenci sampai di wipe out semua satu generasi itu
satu Tuhan ngamuk ya. Kalau salah kalau saya masih kecil saya berpikir gila marahnya rusuh juga ya. Satu dunia dilelepin semua. Banyak juga orang-orang sekuler menggambarkan bahwa Tuhan tuh di Perjanjian Lama tuh benar-benar galak, jahat begitu. Masa Tuhan membunuhi sendiri? Masa Tuhan begini dan sebagainya? Sehingga banyak orang-orang yang berkata, baca Alkitab Perjanjian Lama, mereka kata, wah kalau itu Tuhan seperti itu, saya nggak mau punya Tuhan seperti itu. Tetapi mereka lupa bahwa di Perjanjian Baru ada Tuhan yang Jesus, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Bahwa Tuhan itu kasih, penuh kasih, dan apapun yang kita pernah melakukan, kita bisa kembali lagi kepada Dia. Dan asal kita berkata, Tuhan, aku bertobat, merubah hidup saya, berbalik dan mendekat kepadamu. Gitu. Ya, dan di kisah Nuh itu pun juga kan pada akhirnya kita mesti belajar tentang grace kan. Tuhan bisa hapus semuanya, tapi Dia pilih Pisahin ya. satu keluarga ini. Karena He's God of the second chances. Maksudnya Dia Tuhan dari kesempatan kedua. That's why Dia preserve satu keluarga ini untuk menunjukkan bahwa nih I show mercy to them. Ya, maksudnya padahal sebenarnya Nuh kan berkali-kali di sepanjang perjalanan kalau kita lihat apa yang Petrus tulis gitu ya. Petrus bilang bahwa Nuh itu bukan hanya bangun bahtera, tapi dia pemberita firman. Artinya di sepanjang lagi bangun bahtera, dia juga kasih tahu orang-orang, hey, there's space for you. Come on, ayo ikut gitu loh. Cuman kan dicuekin kan, orang gila, bangun kapal di atas gunung gitu kan. Padahal dia selalu ngajakin sambil bikin tuh, dia selalu, ayo, ntar ada hujan, ada banjir. Apa tuh hujan Nuh? Ya nggak tahu sih. Apa tuh banjir? Ya nggak tahu juga. Cuman it will come kan gitu. Come on, there's room kan gitu. Aku yakin bahtera itu sebenarnya muat buat banyak orang, bukan cuma buat binatang-binatang gitu. Nah, sekarang jadi pertanyaan ya. Apakah mendukakan Roh Kudus? Berarti Roh Kudus pergi dari kita. Ya. Nah, itu. Kita kan harus nyaman juga nih. Karena banyak orang ngerasa, aduh saya mendukakan Roh Kudus pergi dari saya. Tapi ingat lagi kalau kita udah di posisi kayak gini, ingat lagi Yohanes 14:16. He's there forever. Semuanya. Mendukakan, kalaupun kita mendukakan Roh Kudus, pernah sekali-sekali, karena semua orang perjalanan hidupnya beda-beda ya. It doesn't mean kamu nggak bisa balik. It doesn't mean kamu terputus sepenuhnya. It doesn't mean bahwa dia pergi dan dia pas kamu balik dia akan cuekin kita. So ini yang orang juga perlu ingat bahwa sometimes kamu bisa punya Roh Kudus, tapi karena satu dan lain hal, kehidupan, kamu bisa tiba-tiba mendukakan dalam banyak hal, kan it happens so many times. Tapi kita juga perlu ngerti bahwa walaupun kadang kita mendukakan, tapi ayat selanjutnya bilang, kita sudah dimeteraikan, artinya dia tidak akan pergi. Bagi teman, saya juga mau ngomong bagi saudara-saudara yang mungkin lagi merasa terintimidasi. Mungkin beberapa di antara Anda nih, saat ini yang menonton ini, atau lagi ngikutin ibadah ini, merasa udah berkali-kali mendukakan Roh Kudus. But let me tell you something. Bagi Anda yang baru saja mendukakan Roh Kudus, there is grace for you. Yes. There is God's provision for you, and Tuhan tidak menyerah sama kamu. Dan Roh Kudus tetap tinggal di sini. Ya. Salah satu yang indah ya dari hubungan orang tua dengan anak, kita tahu ya mungkin ada istilah mantan istri, mantan suami. Tapi mantan anak tuh nggak pernah ada gitu. Nggak ada. And that's what the most beautiful thing about this. Makanya Rasul Paulus pun berkata bahwa Roh Kudus ini roh anaknya sendiri, Roh Kristus. Dibiarkan tinggal dalam kita, memampukan kita percaya dan memanggil Tuhan sebagai ya Aba, ya Bapa. And that's just beautiful. Nah, ini jangan sampai bagi saudara yang letih, jangan sampai lupa mendukakan Roh Kudus tidak sama dengan ditinggalkan Roh Kudus. Karena kamu tidak akan pernah ditinggalkan. Yes, you can fight, bisa terluka, bisa sedih, bisa berduka, tapi itu relationship yang bisa dibereskan. Sebagai Anda yang saudara-saudara yang lagi habis berduka, mendukakan Roh Kudus, merasa mendukakan Roh Kudus, you can just say sorry, you can just repent, and things will be good again. So, saya harap itu membantu supaya gambarannya itu jelas maksudnya. Karena banyak orang tuh gambarnya nggak jelas. Berkali-kali orang nanya, maksudnya kayak, Kak, kau sering mendukakan Roh Kudus pergi nggak dari saya? Lu nanya gitu terus, udah kayak kaset rusak gitu, muter terus. Tapi, nah, teman-teman perlu tahu bahwa firman Tuhan tidak akan nabrak satu sama lain. Kita perlu ngerti hal ini. Kalau kita lihat ada kata mendukakan Roh Kudus, kita juga harus lihat ayat yang lain bahwa Roh Kudus akan tinggal di situ selama-lamanya. Terus gimana menyamakan persepsinya? Ya tinggal dijajarin. Bahwa satu sisi dia unconditional, dia akan selalu stay di situ, tapi satu sisi dinamika hubungan, kesulitan, kebandelan kita, itu akan terus ada juga kadang memang bisa mendukakan, tapi
Kalau yang belum mendukakan, nggak usah. Kalau yang sudah mendukakan, there is grace for you. Gitu sih. Ya. Oke. Tapi bukan berarti ini menjadi license ya. Tentu ini bukan berarti license. Bukan. Yes. Yang Ya. belum mendukakan, yang nggak pernah, ya nggak usah. Nggak usah. Jangan. Jangan. Tapi kalau yang sudah, yang pernah Ya. sempat nggak dengar sama sekali, yang sempat hidup dalam pemberontakan, ya there's Jangan always takut untuk home. pulang. Ya. Jangan takut untuk Ya, pulang. welcome Kisah home. anak yang hilang itu kan Ya, selalu betul. jadi Welcome inspirasi. home. Welcome home. Oh, ada rumah tuh selalu terbuka. Nah, nomor 2 yang agak-agak sadis sedikit ya, udah mulai nih. Ya. Tentang menghujat Roh Kudus. Nah, Ini nakutin Kak, karena apa disebutnya sebagai dosa yang tidak terampuni. diampuni. Ya, Nah, ngeri. kan ngeri kan, semua orang bilang dosa itu semua diampuni. Tuh, kok ini ada dosa yang nggak terampuni ya? Terus mungkin ada beberapa di antara saudara mikir, aduh gue udah pernah menghujat Roh Kudus. Nah, coba gue bacain dulu ya, Markus 3:28-30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Jadi semua dosa itu bisa diampunin. Semua dosa. Jadi kalau saya bilang, saudara kepikiran dosa apa? Yesus bilang, semua akan diampuni. Tapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, ngeri kan? Kesannya orang bilang ngeri banget. Kok katanya semua dosa diampunin? Kok menghujat Roh Kudus nggak diampunin? Nah, sekarang kita perlu definisin ulang. Ya. Apa itu menghujat Roh Kudus? Ya, betul. Apa itu menghujat? Dan kenapa kasarnya Roh Kudus sebegitu tersinggung ya sampai tidak akan diampuni? Nah, ini yang kita perlu ngerti. Ini yang karena banyak orang sering ngalamin problem-problem seperti ini nih. Banyak orang sering ngalamin bahwa misalnya, aduh gue udah menghujat Roh Kudus ya. Nah, tapi pertanyaannya, dulu ada si Marilyn Manson dulu, terus ada Black Sabbath, band-band rock gitu yang mereka tuh bikin selebaran yang kayak terkesannya menghina Tuhan ya. God is dead, yang screw Lord dan sebagainya, yang kata-kata yang kasar banget sama Tuhan. Ya, penghujatan kalau masuk kategori itu sebenarnya ya. Cuman kalau dalam pertanyaan ini, apakah ini yang dimaksudkan? Ya, itu. Ya, Pertanyaannya itu, apakah itu menghujat yang dimaksud di sini? Ya. Tapi di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena ayat ini Yesus bilang ada alasannya kenapa dia ngomong gitu. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Jadi tampaknya ada alasan kenapa menghujat roh. Ada hubungan yang sangat jelas antara menghujat Roh Kudus dengan penolakan terhadap Pada Yesus. ketuhanan Yesus. Ya. Ketuhanan Yesus. Jadi itu ada hubungan yang erat berarti. Jadi teman-teman, sebelum teman-teman takut menghujat dan sebagainya dulu, tunggu dulu. Ayat ini bicara ada hubungannya sama penolakan Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Jadi sebenarnya ada hal seperti itu. Nah, jadi ini yang kita perlu ngerti bahwa di Yohanes juga dibilang bahwa Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Itu dicek di Yohanes berapa tuh? 18 atau 17 gitu. Dia akan menginsaf. Jadi tugasnya dia itu menginsafkan Yohanes 16 dunia akan dosa. Di situ tulisannya dunia loh. Ya. Bukan murid-muridnya. Ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus turun tuh punya satu tugas yang paling penting untuk menginsafkan satu dosa yang sebenarnya tidak bisa diampuni. Itu dosa penolakan terhadap Yesus Kristus. Ya, karena pada akhirnya keselamatan kan diperoleh karena iman kepada Yesus kan. Jadi kebinasaan adalah sebaliknya. Ingat nggak? Dosa yang Betul. tidak diampuni kan bawa kepada Ya. kebinasaan. Ya. Koneksinya harus di situ sebenarnya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya Ya, itu bagus banget. Dan gini, aku juga teringat gini ya, maksudnya ketika dibilang di sini kan, tapi apa yang mereka ucapkan. Tapi gini, Yesus dari atas kayu salib, ketika dia disalib kan, kata pertama yang keluar dari mulutnya, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan aku berani jamin bahwa termasuk apa yang mereka katakan. Mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Gitu. Ya nggak sih? Betul. Dan seringkali kan kayak gitu, maksudnya berapa waktu gini, Saulus yang jadi Paulus, dia misalnya seorang rasul. Dia kan pasti juga udah menuduh Yesus sebagai, ini penyesat, Mesias palsu. Dan juga pasti pernah menghujat bahwa ini aliran sesat nih. Padahal kan kekristenan itu kan dibentuk, istilah digerakkan oleh benar-benar Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang membentuk itu kan di Kisah Rasul 2 gitu kan ketika Pentakosta.
Dan Pak Saulus nggak menyadari hal itu. Dia nggak tahu bahwa dia ternyata menghujat. Ya. Akhirnya ya Tuhan Yesus samperin sendiri. Mengapa kau menganiaya aku, ditanya begitu. Artinya dia tidak tahu ya, tidak menyadari Dia ya. tidak tahu. Makanya dia pernah mengatakan juga di salah satu suratnya kepada salah satu jemaat di mana gitu, dia bilang bahwa aku lakukan ini karena ketidaktahuan, di luar iman, aku nggak ngerti gitu loh. Di luar apa yang iman. saya lakukan. Dan aku yakin seringkali penghujatan yang diucapkan demikian nggak benar-benar dimengerti sama yang ngucapin sendiri. Makanya benar apa yang khotbah bagus ya dari khotbah minggu lalu, Pastor Regul ngingetin bahwa dia menginsafkan dunia akan dosa, bukan orang percaya, termasuk orang percaya yang duniawi. Karena jujur sebelum saya bertobat di 2008, ya sebelum encounter dengan Tuhan, saya udah Kristen, anak pendeta, tumbuh besar di gereja, pelayanan loh, tapi masih duniawi. Artinya dia datang pertama untuk menginsafkan termasuk saya, gitu loh. Kan saya katanya percaya, tapi kan nggak sungguh-sungguh. Ya, betul. Tapi tadi penginsafan saya setuju apa yang Pastor Regul bilang di khotbah minggu lalu, bahwa penginsafan terjadi sekali. Sisanya adalah respon kita untuk mentaati yang katanya kita percaya sebagai Tuhan, atau kita terus ikutin apa yang kita mau. Tapi nggak terus-terusan Roh Kudus ngingetin kita bahwa kita ini, semuanya tiap kali di flashback ke belakang lihat semua menjijikan betapa. Nggak selalu begitu. Pasti akan ada momen di mana yang akhirnya jadi kayak semacam encounter dan pertobatan kita, kalau bisa kita bilang, dikatakan seperti itu. Soalnya kita pasti bahwa saat kita ngomong dunia tidak berarti gue percaya bahwa saat ada statement dunia ini, Alkitabnya cuma ngebedain antara dunia dan murid. Berarti orang Kristen pun yang KTP-nya Kristen sebenarnya bisa termasuk dunia. Sebenarnya yang KTP-nya Kristen bisa termasuk dunia. Tapi yang paling penting adalah semua orang perlu diinsafkan untuk bahwa dia itu berdosa. Tapi Roh Kudus untuk dunia cuma sampai situ. Begitu kamu jadi murid, tugas dia bukan itu. Tugas dia adalah mengingatkan kembali siapa kamu di hadapan Tuhan. Ya, mengingatkan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan. Betul. Salah satu tentang identitas. Karena banyak orang juga mikir, gue juga nggak setuju. Ada yang bilang bahwa misalnya kayak Roh Kudus ngingetin saya akan dosa-dosa saya. Setiap kali saya ngerasa Roh Kudus tegur. Sampai gue cuma mikir gini, untuk apa Roh Kudus mengingatkan hal yang Yesus sudah lupakan? Ngerti nggak sih? Exactly. Kok bipolar gitu sih? Sejauh timur dari barat, kau buang dosaku, tiada kau ingat lagi kan gitu ya. Masa Ingat lagi ngingetin kan bingung ya. Iya juga, benar juga. Kayak Tuhan bipolar gitu kan. Nah, makanya kadang gue ngerasa gini, bahwa pada dasarnya kita juga perlu redefine bahwa Roh Kudus kan ingetin kamu akan siapa kamu, dan bahkan Alkitab bilang dia akan ganti hati kamu hati yang baru. Ya, hati yang keras dengan hati yang lembut. Iya, tetapi begitu kamu jadi murid, kamu terima Yesus sungguh-sungguh, kamu hidup bagi dia, yang Roh Kudus ingetin justru adalah betapa apa yang Yesus sudah katakan dan apa yang Yesus sudah lakukan. Bahwa He died for your sins, dan supaya kamu bisa hidup bagi dia. Justru Roh Kudus itu adalah pribadi yang paling halus. Ya, Tidak akan dan maksa. juga aku yakin pasti dia encourager ya. Dia Dia encourager. encourage us to, ayo, ya untuk ingetin Yesus sudah mati untukmu. Ya kamu udah ditebus, kamu miliknya, kamu berharga, dan kamu diperlengkapi. Let's do something. Ya, itu pasti Roh Kudus. Gitu. Pasti itu Roh Kudus. Ya, nah, itu. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sedang merasa terintimidasi atau apa, saya juga jujur, saya nggak yakin itu Roh Kudus sih. Gue lebih ngerasa itu suara hati lu aja yang lu baperan aja. Karena Roh Kudus ada justru untuk mengingatkan kamu siapa diri kamu di hadapan Tuhan. Karena soalnya ini yang saya pelajarin ya, tidak butuh orang ateis, orang yang nggak nyembah Yesus pun bisa tahu kalau dia bersalah. Dia tahu kalau misalnya bersalah. Tapi butuh pewahyuan, butuh mata yang dicelik. Gue share khotbah gue minggu lalu. Butuh pewahyuan dan butuh mata dicelikan untuk mengerti bahwa kamu tuh diampuni. Jujur aja lah. Ya, pada detik ini, kalau ada satu struggle yang paling frequently asked questions ya di setiap IG dan sebagainya, gue selalu ngeliat, Kak, saya ngerasa berdosa lagi, Kak, Tuhan masih ampunin saya nggak? Berarti memang untuk mengerti bahwa dia diampuni, dia punya kesempatan bahwa dia bisa hidup bagi Tuhan, itu butuh pewahyuan tersendiri. butuh anugerah ya. Butuh anugerah, Yes, butuh mata dicelikan. Nah, Roh Kudus tuh kerjaannya gitu, ingetin karyanya itu seperti itu. karyanya, dia harus diingetin lagi. Yep. Karena memang it's not easy to understand bahwa you've been forgiven, bahwa ini bukan karena usahamu, itu nggak mudah. Bahkan untuk banyak orang, gue juga baru ngerti kenapa dia harus ngingetin. Karena emang nggak mudah. Kan it's not easy bahwa dosa sebanyak itu tiba-tiba lu diampunin. Segitu doang nih.
ini beneran nggak sih? Masa sih? Gue masih ada yang belum diampunin kali. Itu tuh ternyata for people it's a very struggling revelation. Nah makanya teman-teman perlu ngerti bahwa saya bakal conclude sedikit bahwa menghujat Roh Kudus itu lebih kepada penolakan yang terus-menerus terhadap Yesus. Suaranya dia. Real definisinya ini harusnya gini. Ya. Jadi, oke. Boleh diulangi mungkin ya. Jadi gini, the true penghujatan Roh Kudus adalah penolakan yang terus-menerus kepada Yesus Kristus. Saat dia ngomong kamu cuekin. Ya, Roh Kudus terus coba yakinkan kita kan bahwa Yesus Tuhan. Yesus sudah mati untukmu. Kau udah ditebus. Tapi kita terus menolak untuk percaya. Pada akhirnya yang membuat orang binasa itu kan karena tidak percaya pada akhirnya. Makanya gue sampai detik ini percaya bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apalagi orang-orang memang dia terima Yesus, take it personally, tidak akan bisa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena itu dua arah yang berbeda. Untuk bisa jadi orang menghujat Roh Kudus itu juga perjalanan loh. Dia nggak langsung menghujat. Dia pasti pelan-pelan menyingkir sampai akhirnya jadi terkesan murtad. Itu perjalanan. Sama seperti perjalanan menjadi seperti Kristus adalah perjalanan, maka menghujat Roh Kudus pun is also a journey. So good. Jadi saya cuma mau menghibur bagi teman-teman. Saya tahu bahwa teman-teman, saudara-saudara mungkin masih bergumul dengan dosa. Masih kadang nggak mudah, kadang masih jatuh bangun dan sebagainya. But let me tell you something. Orang-orang yang masih bergumul dan masih ngerasa bahwa Tuhan sayang sama saya apa enggak sih? Saya berani jamin mereka tidak akan menghujat Tuhan. Kenapa? Karena mereka justru bahwa mereka itu justru masih ingat Tuhan justru mereka masih kepikiran begitu ya. Masih kepikiran. Kalau selama masih kepikiran ya masih. Justru mereka pengen memuliakan Tuhan. Kan sebenarnya gini. Walaupun gue kadang sebel denger ya, tapi kita harus lihat motivasi mereka. Mereka cuma orang-orang yang sebenarnya pengen memuliakan Tuhan. Fair enough dong. Berarti sebenarnya mereka pengen dedikasi hidup mereka. And it's not easy. Right? And it's not easy memang. Yeah. Jadi justru gue walaupun kadang kesel sama ngomong terus, tapi kadang gue mengerti bahwa memang nggak mudah. Tapi ini penghiburan buat kita bahwa kalian ini tidak akan bisa menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus. Kalau kamu tidak tolak Yesus, Tuhan Juru Selamat, kamu tidak akan menghujat Roh Kudus. Karena itu dua arah yang sangat berbeda. Nggak akan binasa lah ya, berarti bilang kamu gitu. Tidak binasa. Yeah, that's good. Karena berarti banyak orang yang napas lega nih ya. Harusnya napas lega nih. Karena masa lalunya mungkin sekelam itu ya. Mereka berpikir kayak apa saya pernah menghujat Roh Kudus? Oh berarti saya cuma hidup nunggu neraka nih. Kan gitu ya. Betul. Padahal enggak. Tuhan nggak mungkin ampunin nih. Iya. Dan gini, aku mau share ini bagus banget. Ini bagian salah satu favorit aku dan aku mau share sedikit. Jadi menjelang ayahku meninggal, kan aku nggak tahu ya bahwa kemarin tuh udah waktu-waktu terakhir gitu dalam banyak perbincangan gitu ya. Dia bilang di rumah kan ada satu study Bible gitu, Alkitab study Bible gitu. Dan dia bilang coba cari satu lagi. Jadi dia punya yang satu lagi. Jadi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahannya ada dua seri. Dia punya yang satunya. Dia bilang coba kamu cari yang ini, yang satunya gitu loh. Karena dia bilang walaupun kamu bertumbuh dengan otodidaknya teologi reform, dia bilang kamu mesti lebih banyak embrace your Pentecostal heritage, dia bilang. Jadi kita tumbuh besar di gereja karismatik, jangan lupa. Kata Bapak coba cari deh. Ya penerbit Gandum Mas coba cari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan tapi yang seri Life Application, dia bilang. Nah, akhirnya saya cari gitu ya. Setelah dia meninggal saya baru ingat apa yang lupa, apa yang satu warisan yang dia suruh saya cari itu apa ya? Oh iya ini. Akhirnya saya kontak dan ternyata mereka malah langsung kirim aja gitu kan. Nah, akhirnya saya diberkati banget dan ini aku mau sharing sedikit tentang ini ya. Ada bagian spesifik tentang ini. Ya catatan kakinya untuk Markus. Ya, Markus 3 ayat 28 sampai 29 tadi yang kita baca. Dia bilang kayak gini. Orang Kristen kadangkala ingin mengetahui apakah mereka telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus ini. Ya, orang-orang Kristen tidak perlu khawatir selama mereka tidak menyatakan bahwa karya Roh Kudus sebagai pekerjaan iblis. Dosa ini menunjukkan sikap hati yang tidak percaya dan tidak bertobat. Sengaja dan terus-menerus menolak karya Roh Kudus adalah penghujatan. Karena itu berarti menolak Allah sendiri. Ya, para pemimpin agama menuduh Yesus menghujat, tetapi ironisnya mereka lah orang-orang yang bersalah ketika mereka menuduh Yesus kerasukan iblis.
Ya, jadi pada akhirnya penghujatan Roh Kudus ini benar-benar penolakan kepada ketuhanan Yesus. Karena karya Roh Kudus kan selalu berusaha menginsafkan kita, berusaha meyakinkan kita bahwa Yesus itu Tuhan. Come on, believe in Him, trust in Him, put your faith in Him. Dia kan selalu gitu dan di sepanjang kehidupan kan. Dan kita punya kesempatan untuk percaya cuma satu kehidupan ini. Kalau kita kasarnya hujat dia, artinya dia terus mencoba meyakinkan, kita cuekin, kita abaikan, ya kita pasti akan berakhir di binasa. Dan itu yang disebut kenapa penghujatan ini nggak bisa diampuni, karena ya nggak ada kesempatannya lagi. Kita cuma punya satu kesempatan ini di kehidupan. Karena kamu menolak Yesus. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat yang bikin ahli Taurat menghujat Roh Kudus, karena dia bilang Yesus kerasukan iblis. Gue pakai aduh tuh. Ya. Itu ada kata yang terlalu ini. Akhirnya apa intinya kan meragukan ketuhanannya kan sebenarnya. Ya, ketuhanan. Ya. Wow. Dan masalahnya kan kita tahu bahwa ahli Taurat tidak sekali nolak Yesus. Sampai ujungnya justru mereka yang teriak salibkan Yesus kan gitu. Walaupun ada beberapa yang akhirnya bertobat ya. Ya memang betul. Tapi rata-rata kan konsisten nolaknya. Betul. Aduh. Bahkan up to this day ya. Up to this day masih menolak. Up to this day banyak istilahnya secara kebangsaan gitu, secara negara orang-orang Israel dan Yahudi yang masih belum percaya Yesus Tuhan. Pada akhirnya kan selamat itu kan karena percaya, beriman kepada Yesus kan. Dan harusnya kalau dosa ini tidak bisa diampuni dan membawa kebinasaan, berarti harusnya koneksinya sama keimanan kepada Yesus sebagai Tuhan. Ingin nambahin aja sedikit. Boleh kasih lihat Alkitabnya lagi? Buat saudara-saudara yang mungkin nonton ya, yang kepengen tahu nih tadi kan sekilas ya, bahwa ini live application ini salah satu kontributornya adalah Jack Hayford. Jadi dia memang yang kuat di dalam Pantekostanya. Jadi bagi saudara-saudara yang tertarik tentang Roh Kudus, bisa beli Alkitab itu, saudara. Itu akan menjelaskan banyak sekali. Karena saya sebagai kolektor study Bible, rata-rata study Bible yang saya punya biasanya drive-nya lebih ke reform. Maksudnya saya hampir nggak punya yang seperti ini, makanya lucu ingetin gitu. Ini kan penerbitnya kan Gandumas, berarti teman-teman GSJ ya. Kan lebih kelarisan dan dia ingetin saya untuk ayo jangan abaikan, maksudnya kamu tuh bukan kebetulan punya heritage ini dan tumbuh besar di gereja karismatik bahkan, dan coba di-embrace deh, biar kalau Papa selalu bilang biar kita lebih seimbang. Nice. Kita jangan sampai didapati jadi penghujat Roh Kudus, karena gini, buat apa? Ya, lama-kelamaan ya. Ada yang percaya bahwa semua itu udah selesai, udah cessationist, dan ada yang continuous kan, Indian of Day. Ya, saya takutnya kalau saya jadi cessationist, saya jadi bahwa ini karya Roh Tuhan, saya bilang ini bukan, bahwa ini kerasukan setan gitu loh. Saya punya ketakutan sebenarnya dulu ya, ketika bicara tentang menghujat, aku takutnya kalau ada benar-benar sesuatu yang bagus gitu, satu dari Tuhan, dan saya bilang dari setan dan segala macam, saya dapat menghujat. Itu sebelum saya tahu ini ya, cuman saya tetap ada unsur masih tetap ada rasa takut itu loh. Pada akhirnya kalau emang benar bukan dari Tuhan atau ini dari Tuhan, kita harus menguji. Jangan langsung serta-merta karena beda selera, beda aliran langsung setan. Ya itu kata itu yang penting tuh. Kata itu penting. Tapi waktu kita ini udah mau habis nih. Jadi poin yang ketiga ini memadamkan. Ya, kita langsung aja poin karena koneksinya ke sini. Ada hubungannya. Oke. Memadamkan Roh Kudus. Gue bacain ya. 1 Tesalonika 5:19-21 versi terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah padamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Sebagai contoh, ada contohnya. Ketika salah satu anggota jemaat menyampaikan pesan diterima dari Roh Allah, jangan menganggap remeh pesan disampaikan. Tapi setiap nubuatan hendaklah kalian uji. Kalau isi nubuatan itu ternyata dari Roh Tuhan, barulah kalian percaya. Nyambung banget kan sama poin kita sebelumnya. Ya, betul. Jangan sampai kalau dari Tuhan kita bilang dari setan. Dan kita abaikan gitu loh. Jadi uji dulu, jangan langsung dibegituin, karena jadi memadamkan istilahnya kata-kata itu lagi. Jadi kata memadamkan dan menghujat, ternyata menghujat tuh nempel ya sering kali ya, cuman nggak melulu, cuman pada akhirnya itu kita meragukan gitu loh. Bukannya menguji, tapi langsung meragukan atau langsung menyepelekan, pasti lo kan gitu. Jangan gitu juga gitu. Jadi tapi gini, soalnya ayat ini bukanlah sebuah statement untuk kita terima semua nubuatan. Ya, betul. Tapi ayat ini adalah sebuah statement untuk open your mind dulu, open your heart. Kalau dia ngomong, uji. Ya. Nah, ada orang bertanya ujinya gimana nih? Nanti. Uji karena ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Artinya apa? Pada waktu kita dengar ayat itu ya kita juga perlu berdoa, ini benar apa enggak? Kita perlu juga mungkin nanya ke orang-orang dekat sama kita, mungkin apakah sesuai firman Tuhan apa enggak? Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik misalnya, ya minta maaf ya,
lebih baik kita ambil yang baik, yang buruknya jangan sampai kejadian. Ya, Gue sih jangan prinsipnya sampai jadi parno juga kan pada akhirnya menjalani hidup karena sesuatu yang dinyatakan gitu. Tapi juga apalagi jangan abai. kita Ya. ada nubuatan yang misalnya ini baik, ternyata ada yang kurang baik satu. Ya. Gue simpel aja sih kalau nyikapin gitu. Yang baik, amin. Yang kurang baik, tolak dalam nama Yesus. Udah gitu aja. Jangan sampai Atau kita uji lagi gitu loh. Kita uji Dan lagi. kita juga mesti sedikit banyak coba mulai pikir kalau emang ada ini berarti ada warning sih. Contoh, Ya. misalnya ada satu kejadian nih, ini real, ya. Iya. Jadi misalnya ada orang mau menikah nih, udah mau menikah, misalnya dia mau menikah bulan Desember gitu ya, tiba-tiba Roh Tuhan bicara sama seseorang nabi ini berkata, kamu harus menikahnya bulan September, bukan Desember. Wah itu kan semua sudah disiapkan Desember. Nah ini gimana cara mengujinya ini? Mau lu dulu apa gue? Gua aja deh kayak lu udah gatel. Silakan. Gini, kalau gue jadi dia, gue pasti akan bertanya dulu, kenapa harus bulan September? Ada apa di bulan itu? Give me a reason why. Ya. Kalau misalnya Tuhan, dan kedua, kalau gue percaya satu hal, kalau Tuhan ngomong, dia pasti akan bilang bukan cuma ke nabinya, tapi nabi-nabinya. Ya, dan juga ngomong ke pribadinya dong. Dan juga ngomong ke yang mau merit dong. Kan kita udah siapin gedung, nyewanya. Tiba-tiba kecuali ada yang kayak nawarin gedung lebih bagus, tiba-tiba di September. Nah, kalau itu oke juga kan gitu ya. Itu idea. Itu dan lebih murah lagi ya. Jadi, iya dong. Jadi jangan, ujinya adalah kita bisa uji banyak tools. Kalau misalnya gue awal-awal pasti bakal denger dulu, kenapa harus September? Berantem dulu tuh. Ya. Tapi kalau tiba-tiba orang ngomong, ya kayaknya kok gue doa deh, gue dapat mimpi kayak lu perlu nikah September deh. Terus ini ada gedung nih September. Nah itu gue pasti mikir, ini beneran apa? Ya, harus diuji, benar. Aku setuju. Oke. Ya. Jadi tentu tidak langsung sepenuhnya ditolak, tapi harus langsung kayak wait, diuji. Karena banyak gini, minggu lalu ada yang nanya, ini sore dia mau selesai nih. Siap. Ada yang bertanya, gimana cara tahu, ada orang bilang, menurut saya daripada Tuhan kamu jodoh saya. Waktu gue naik darah langsung. Gue pokoknya prinsip begini, kalau ada yang sekali lagi nanya nih ya, tolong didengar, dicatat. Kalau memang dia jodoh kamu, Tuhan nggak bakal cuma ngomong sama dia. Pasti juga ngomong sama kamu. Bapaknya kamu juga, sama orang tua kamu juga. Itu dia. Jadi jangan bodoh. Oh itu saya pernah ngalamin itu. Seorang hamba Tuhan terkemuka didatangi oleh seorang ibu-ibu yang pendoa nih. Dia bilang kamu menjadi jodoh saya tuh Tuhan ngomong seperti itu. Ya diketawain lah sama hamba Tuhan itu. Dia ngomong cerita ke saya pribadi, Robert, dia bilang ngomong gini. Tapi it's okay. Saya terima ini sering kok dari orang-orang yang seperti demikian. Dulu ya. Kenal enggak ya tiba-tiba langsung bilang jodoh. Kenal aja belum. Gimana coba? Ya, itu aja sih. Ya, boleh aku tutup dikit dari kutipan ayat Alkitab yang tadi karena dia ada catatan bagus juga tentang hal ini. Tadi life application di ayat yang tadi kita baca ya, 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Dia tulis gini. Dengan memperingatkan kita untuk tidak memadamkan roh, Rasul Paulus memaksudkan bahwa kita hendaknya tidak mengabaikan atau mengesampingkan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus menyebutkan nubuat. Ya, ayat 5 ayat 20 tadi. Dan 1 Korintus 14:39 dia menyebut berkata-kata dengan bahasa roh. Kadangkala karunia-karunia roh diperdebatkan dan bisa menimbulkan perpecahan dalam gereja. Sebaliknya daripada berusaha memecahkan masalah ini, sebagian besar orang Kristen lebih suka untuk menekan karunia-karunia tersebut. Dia bilang, di Alkitab ini bilang, ini melemahkan gereja katanya. Ya, justru kalau ditekan justru melemahkan gereja. Karena Roh Kudus pada akhirnya bukan cuma pribadi tapi juga kuasa ya. Kita jangan memadamkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, tetapi mendorong pernyataan penuh dari karunia-karunia ini untuk kebaikan seluruh tubuh Kristus. Selanjutnya, kita hendaknya tidak menertawakan orang-orang dipanggil untuk berbicara bagi Allah. Artinya menganggap rendah nubuat-nubuat. Tetapi kita seharusnya selalu menguji segala sesuatu, memeriksa perkataan mereka dalam kaitan dengan Alkitab. Kita berada dalam bahaya jika kita menertawakan orang yang mengatakan kebenaran. Sebaliknya, kita hendaknya dengan seksama memeriksa apa yang dikatakan orang-orang, menerima apa yang benar dan menolak apa yang salah. Just like what we talk about. Persis banget, artinya patokannya selalu firman Tuhan. Itu udah pasti taringan pertama lah ya. Kalau ada orang yang buatin atau ngomong apa, kita lihat langsung penyambungan.
Ya. Karena kehendak Roh Kudus nggak mungkin berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, betul. Kan Trinitas bahwa Putra Roh Kudus, Yesus pun digambarkan sebagai firman yang jadi manusia dan nggak mungkin kontradiksi. Benar apa yang tadi Pastor Ella agak ngomong di awal. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau sudah ya. Ya. Oke. Sebelum kita selesai, Kesimpulan. kesimpulan. Oke, nomor 1, Roh Kudus ada untuk selama-lamanya di hidupmu. Ya. Kedua, mendukakan Roh Kudus artinya dia sedih kalau kamu berontak, Memberontak ya. tapi bisa diberesin lagi. Suka. Hubungan orang tua dan anak, ingat. Ketiga, menghujat berarti penolakan yang konsisten, terus-menerus, terstruktur, sistematis, dan masif terhadap Yesus. Begitu. Iya, pada ketuhanan Yesus. Betul. Oke. Nah, padamkan roh artinya menganggap remeh Roh Kudus yang bicara sama kita. Jadi, kalau ada pesan-pesan, diterima dulu, diuji dulu. Kalau membuka, ya udah nggak usah. Tapi kalau bagus, Ya terima. lupain aja. Ya. Nah, jadi semoga ini bisa jadi penghiburan, bisa membantu saudara-saudara untuk tahu pesan apa yang sebenarnya sedang kita obrolin, dan untuk memberikan damai sejahtera bahwa Roh Kudus is there for you, bahwa Tuhan menyertaimu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. In every season of life, He's still there with you. Udah, itu aja sih. Oke. Sebelum kita tutup ya, pengumuman. Abis ini akan ada acara Welcome Lounge. Jadi buat saudara-saudara ini, silakan bergabung Welcome Lounge. Lalu hari Selasa tidak ada question and answer gitu ya. Lebih dalam lagi nggak ada hari Selasa. Minggu depan ada perjamuan kudus. Kita akan bicara dengan topik mulai minggu depan bicara tentang keluarga sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan, ada apa, silahkan. Minggu depan kita akan bicara tentang keluarga, akan dibahas nanti hari Selasanya. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk apa yang sudah dibicarakan tentang Roh Kudus pada saat ini. Tuhan, terima kasih biarlah boleh membukakan hal-hal yang baru buat setiap daripada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan, menguatkan, menghibur, dan bahkan memberikan kekuatan yang baru bahwa ternyata Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pembicaraan hari ini. Kami akan melanjutkan hari-hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, maka kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai sudah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang, happy Sunday, God bless. Bless. Bless you.